Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa yang berbahagia, bertemu kembali kita dalam Mimbar Agama Buddha. Bekerjasama Lembaga Medcom dan Lembaga Kepanditaan PDMB Sumut. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang tentang seni dan siar Dharma. Apakah selaras? Untuk memulainya kita awali dengan sebuah lagu yang sangat indah yang berjudul Anbu Mata yang akan disampaikan oleh SK Band.
Ya, pemirsa, bertemu kembali kita dalam acara Mimbar Agama Buddha ini, yakni seni dan siar dharma. Apakah selaras? Tentunya kalau kita bicara tentang seni, hampir di sepanjang kehidupan kita, kita tak terlepas dari seni dan budaya. Bahkan kalau kita perhatikan, ketika Bodhisattva itu menyiksa diri, kemudian beliau itu mendengarkan inspirasi dari serombongan pemain musik yang kebetulan lewat di sana. Dan pemain musik ini menyanyikan satu lirik lagu yang betul-betul merubah pandangan Bodhisattva yang ketika itu betapa dengan sangat keras sekali. Lagu tersebut menginspirasi beliau. Lagunya adalah, jika tali senar itu ditarik terlalu kencang, maka akan putus. Tidak ada suaranya yang diharapkan. Tapi juga ketika suatu senar itu terlalu kendor, maka suaranya akan gembreng, nggak enak untuk didengar. Maka diminta untuk diupayakan selalu untuk bisa menggunakan cara yang wajar, yaitu jalan tengah. Tentunya untuk bisa sampai kepada di jalan tengah ini, tentunya dibutuhkan satu kesadaran. Oh, ini ternyata tidak terlalu keras dalam berlatih dan juga tidak terlalu lembek. Nah, inilah inspirasi yang didapat oleh Bodhisattva ketika mendengarkan tersebut. Sehingga beliau betapa menggunakan jalan tengah. Dan dari mendengarkan musik tersebut, beliau akhirnya mencapai pencerahan. Artinya, Bapak Ibu sekalian, tentunya di sini kita melihat betapa besar bahkan pengaruh seni, dalam hal ini musik, yang bisa membantu untuk mencapai pencerahan di masa Buddha. Apalagi kita tahu di India dulu, itu seni sangat besar sekali pengaruhnya di dalam perkembangan agama. Banyak sekali kita lihat pertunjukan-pertunjukan yang dilakukan, yang di dalamnya disisipkan ajaran-ajaran, sehingga ajaran itu menjadi menarik untuk didengarkan. Sehingga orang mau mendengarkan, kemudian mereka juga mau mempraktekannya melalui seni ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang seni dan siar dharma, telah hadir di studio kita pakarnya yang kita tunggu-tunggu. Telah hadir, yaitu Yang Mulia Bante Agacito Tera. Namo Buddhaya Bante. Ya, namo Buddhaya. Wah, senang sekali Bante. Pada kesempatan kali ini kita berbincang tentang seni dan siar dharma. Namun sebelum kita bincang-bincang lebih jauh Bante, saya juga ingin memperkenalkan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Bante adalah Kepala Wihara Pubarama Buddhist Center, Wikrama Buddhist Center. Juga beliau adalah pembina pesantren ya Bante ya, anak-anak Buddhis di sana di Sigalowada. Dan Bante juga adalah Sekwil ya, wakil Sekwil 2 untuk Aceh dan Medan. Nah Bante, sangat menarik ini Bante kalau kita bicara tentang seni. Apalagi kami dengar Bante paling suka seni. Kalau berkunjung ke Pubarama, kita akan melihat wiharanya itu unik, berbeda dengan wihara-wihara yang biasanya, dan banyak sekali artefak dan bentuk-bentuknya yang sangat menarik di sana sekali. Bante, kalau kita bicara tentang seni, sebenarnya apa sih kolerasinya antara seni dan agama gitu Bante, ataupun siar dharma? Monggo Bante. Ya, jadi sebelumnya Namo Sakyang Adi Budaya, Namo Buddhaya untuk seluruh para pemirsa Kalyana Mitra Dhamma dimanapun berada. Ya, kalau kita berbicara tentang yang namanya seni, maka kita harus tahu korelasinya bahwa apapun seni itu, apapun genre daripada seni, merupakan salah satu sistem
pendekatannya di mana selalu mengedepankan yaitu relaksasi pastinya. Kenapa? Ya terlepas dari seni yang lebih cenderungnya kita ke sisi seni musik ya pastinya. Musik itu kan bahasa universal ya. Musik itu bahasa yang bisa kita artikan sebagai bahasa yang bisa menyentuh kepada semua aspek pribadi masing-masing, terlepas dari suku, budaya apapun. Karena tadi sudah disampaikan bahwa Buddha sendiri itu sebelum mencapai pencerahan, beliau juga terinspirasi dari sekelompok seniman kecapi ya. Nah, ini juga menjadi satu simbol bahwa seni memang memiliki pengaruh. Tadi Bante sudah mengatakan tentang relaksasi, karena dalam aspek musik ya ini bisa berpengaruh pada psikis seseorang, pada mental seseorang. Nah, ketika seseorang sudah mencapai pada puncak relaksasi, ketenangan, kenyamanan, maka dalam menjalankan praktek apapun juga akan mudah. Nah, kita bisa lihat dari semua negara, dari semua bangsa, khususnya di agama Buddha atau Buddha Sasana, terlebih sangat kental lagi itu di India ya. Di India sendiri itu juga sampai sekarang seni selalu masih menjadi ikon terdepan dalam acara-acara spiritual atau acara-acara ritual. Bahkan saya sendiri saat di Thailand, saat saya tinggal di Thailand selama lebih kurang 3 tahun, juga saya melihat dari aspek masyarakat terbawah dari satu provinsi ya, satu provinsi lainnya, seni musik juga menjadi satu warna yang jadi ikon di setiap tempat. Demikian juga di Indonesia. Nah, di Indonesia ini karena memang memiliki ragam budaya yang banyak. Kalau di Jawa, kalau di Medan, bahkan di Medan sendiri juga ikoniknya banyak ya. Jadi dari berbagai jenis musik yang digunakan sebagai sarana media untuk siar dharma itu juga banyak. Nah, tetapi dari semua hal yang ada memiliki pengaruhkah yang bisa membawa dampak positif? Nah, dari semua yang ada jelas ya pengaruhnya sangat besar. Karena seseorang ketika hendak mau sembahyang misalkan atau ibadah misalkan, mereka sekian hari, sekian waktu mungkin tegang, tidak rileks ya, dengan rutinitas dan aktivitasnya yang mungkin sangat padat ya kan. Kemudian sebelum dilakukan ibadah ada relaksasi melalui instrumen-instrumen musik yang memang menggugah, memotivasi dan juga memberikan spirit. Nah, inilah yang terjadi. Maka jangan pernah kita mengabaikan atau melihat dari sisi seni ini nggak berpengaruh. Di semua agama rasanya semua ada. Maka tadi saya dari awal sudah mengatakan musik, seni ya, khususnya di musik itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Ya, jadi oleh sebabnya bagaimana tinggal kita mengemas daripada seni ini, kita kolaborasikan, kita jadikan sarana media
untuk lebih bisa lebih bermanfaat lagi, bisa memiliki pengaruh lebih banyak lagi, dan bisa membawa satu pengaruh untuk kemajuan, khususnya ya untuk di Buddha Dharma. Jadi lebih kurang seperti itu ya. Ya, jadi ternyata memang seni itu mempunyai dampak yang besar, Bante ya. Ya. Itu baru dari satu sisi, yaitu Ya, jadi seni. kalau kita berbicara secara umum, konteks secara umum saja, kita ngumpulkan untuk acara konser lebih jauh mudah daripada kita ngumpulkan orang untuk ibadah. Betul nggak? Ya. Nah, jadi maka ini pengaruh musik itu lebih banyak digemari. Ini konteks umum ya, konteks umum. Tapi kalau di konteks spiritual itu ya di Buddhis sendiri juga ada, di non Buddhis juga ada. Ya. Nah, jadi memang ini lebih-lebih kalau yang di anak-anak muda khususnya ya, anak-anak muda ini ya memang harus disajikan dengan warna yang berbeda. Kalau contohnya anak muda ini kita ajak kok, katakanlah diajak meditasi duduk ya, katakanlah sekian jam, apakah bisa? Rasanya aduh berat ya. Nah, tetapi ketika sudah terbiasa rutinitas, penguatan spiritualnya itu sudah baik, maka akan sangat mudah. Sama seperti Buddha awalnya kan. Beliau melakukan pertapan selama 6 tahun, beliau itu tidak mencapai satu titik, ya kan? Tidak menemukan Majjhima Patipada, tidak menemukan jalan tengah. Sehingga akhirnya Buddha menyadari apa yang dilakukan ekstrim itu nggak boleh dilakukan. Maka beribadah sendiri juga nggak boleh ekstrim, harus bijaksana. Iya. Jadi Jadi seperti Bante, itu. kalau kita ingat contohnya di Nusantara kan, Betul. agama Buddha itu juga dulu masuk berkembang lewat seni loh. Salah satunya Betul, tuh memang. wayang, Bante. Iya. Nah, Bante mungkin bisa cerita sedikit tentang itu. Kalau kita Bagaimana? merujuk kepada masa-masa Nusantara ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa wayang itu diklaim ke salah satu, itu keliru ya. Sebenarnya wayang ini salah satu media seni yang digunakan memang sudah sejak lama. Bahkan sebelum Buddha Sasana masuk sendiri pun wayang itu sudah ada. Tetapi ketika Buddha Sasana atau ajaran Buddha itu masuk, itu juga dijadikan sarana media pendamping dalam siar dharma. Nah, semua kok, bukan hanya di dalam ajaran Buddha saja sebenarnya. Wayang itu salah satunya ya ini. Wayang itu dipakai untuk siar dharma. Ya, bukan hanya agama Buddha saja, tapi di Muslim sendiri juga menggunakan, salah satunya Sunan Kalijogo itu juga membawa siar dharma itu melalui wayang. Nah, kalau wayang itu sejatinya itu dari ajaran apa? Sebenarnya kalau kita berbicara wayang, perwujudan dari aspek wayang itu dari Hindu. Nah, ya, bukan dari Buddhis, bukan dari apa? Hindu perwujudannya. Cuman bedanya kalau Ramayana di India sama di Indonesia itu berbeda. Salah satu contoh kayak yang dipakai bahasa Uruseta, kalau bahasa kita, hutan Uruseta itu kan dijadikan tempat perang babat ya. Nah, kalau di di Indonesia bukan Uruseta tapi hutan Kuru. Hutan Kuru. Maka kalau nggak belajar mungkin ya akan bingung kok nggak sama ini kan gitu. Tetapi inilah keunikan di Indonesia itu juga memiliki sebuah keuniversalan. Maka istilah Hindu Buddha pada waktu itu dipakai. Maka inilah yang membedakan di Nusantara dengan India yang memang di mana ajaran kita ini berasal seperti itu. Tapi intinya seni itu selalu dikedepankan. Nah, baik itu seni, ada filosofinya sebenarnya. Mau tari, mau musik, semua itu ada filosofinya. Enggak berarti semua itu enggak ada filosofinya.
Dan semua pesan lagu-lagu ataupun yang disampaikan juga ada apa tersirat pesan di dalamnya. Seperti lagu-lagu Buddhis yang sekarang sudah banyak digunakan, itu juga semua kan memiliki pesan. Bahkan mendiang almarhum Bante Giri Rakito sendiri menciptakan banyak lagu-lagu dulu itu. Nah, itu sebagai media apa? Ya media syiar dharma juga kan. Lebih-lebih anak-anak sekolah minggu lebih suka nyanyi kan daripada loh. Lah ini kan benar. Ya, betul. Nah, maka tergantung bagaimana porsinya kita menempatkan seni ini sebagai objek bagian mana, bagian apa. Intinya semua positif kalau kita gunakan secara positif. Nah, tapi kalau enggak kita gunakan secara positif maka semuanya juga tidak akan positif, seperti itu sih. Ya, artinya memang seni dan syiar dharma itu bisa sebenarnya berbarengan dan bahkan mendukung ya. Bisa. Dalam pengembangan. Kalau di dalam seni atau khususnya di musik ya, ini kan kalau dalam Buddhis namanya kan sarabanya. Sarabanya. Ini pujian, pujian mulia, pujian luhur, pujian-pujian keagungan. Ini namanya konteksnya adalah sarabanya. Bahkan dalam pemanjatan parita sendiri, kan beraneka ragam. Ada beberapa jenis yang digunakan. Nah, kalau yang melengking ya kan, nah itu sarabanya itu. Nah, kalau mungkin yang paling sering digunakan itu di Sri Lanka justru. Nah, kalau di sini itu ada, cuman nggak terlalu, lebih banyak mengambil ke sisi musiknya. Oke, ya, sangat menarik ini Bante. Kita akan dengarkan lagi nih Bante, sebuah lagu yang sangat menarik dari anak-anak SK Band yang berjudul O Ibu Dewi Kwan Im. Lagu baru ya ini ya. Iya.
Ya, kita ketemu lagi pemirsa dalam dialog yang sangat menarik ini tentang seni dan siar dharma. Apakah selaras? Kalau kita bicara tentang seni, tentunya bukan hanya seni musik, ada begitu banyak sekali seni, seni rupa, seni tari dan lain-lainnya. Di Indonesia, kita melihat ada hasil karya yang begitu luar biasa, Bante ya, Ya, yaitu Candi Borobudur dan candi lain-lainnya betul. yang menceritakan suatu ajaran yang sangat luar biasa. Betul. Mungkin Bante bisa jelaskan tentang betapa dahsyatnya Borobudur itu mewartakan dharmanya Bante melalui candi. Ya, jadi ya betul sekali. Jadi seni itu bukan hanya fokus pada musik ya, tapi seni juga ini banyak jenis, banyak rupa. Salah satunya dalam bentuk media ya. Dalam hal ini salah satunya yang menjadi kebanggaan khususnya dari Nusantara ini ya Candi Borobudur, meskipun bukan hanya Candi Borobudur saja yang ada di Indonesia. Kalau di Sumatera sendiri itu ada Candi Portibi ya, mungkin bagi kalian Amita Sedama yang di Sumatera Utara kalau belum tahu, ada satu candi namanya Candi Portibi atau Candi Bahal. Itu ada candi 1, 2, dan 3. Ini salah satu warisan budaya seni Buddhis yang memang menjadi salah satu ikonik. Jadi kalau Borobudur memang bisa kita katakan itu satu mahakarya yang dahsyat sekali. Ini juga menjadi satu indikator kita semua peradaban manusia atau SDM manusia pada masa itu sungguh luar biasa. Untuk zaman sekarang saja belum ada yang mampu dan bisa membangun mahakarya seperti Candi Borobudur yang ada. Ya, walaupun ada di Thailand itu sebenarnya Romo. Di Thailand itu ada Candi Borobudur tapi mini. Mini ya, tapi ya mini, walaupun mini ya besar juga gitu loh. Itu pun enggak sebanding, hanya 0 sekian persen saja kalau dibandingkan dengan Borobudur. Nah, di Candi Borobudur sendiri itu bukan hanya tentang mahakarya saja, tapi di sana juga banyak filosofi, banyak pesan, banyak ajaran yang dituangkan di setiap relief yang ada di dinding-dinding Candi Borobudur. Jadi seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa namanya seni yang ada itu pasti memiliki filosofi, pasti memiliki makna, pasti memiliki pesan. Demikian juga leluhur-leluhur kita membangun sebuah mahakarya Candi Borobudur ini sendiri juga tujuannya adalah memberikan pesan dharma kepada kita semua. Ya, salah satu contoh yang ada di sana itu ada relief Kinara-Kinari ya. Kinara-Kinari pasti tahu ya. Kinara-Kinari itu simbol dari cinta kasih, simbol dari welas asih. Maka kenapa kalau sekarang ada undangan pernikahan, kenapa simbolnya burung? Kenapa enggak kambing atau mungkin binatang lainnya? Ya. Karena burung ataupun sejenisnya ini memiliki adalah simbol daripada cinta kasih atau welas asih atau kasih sayang. Nah, itu ada di dalam relief Candi Borobudur salah satunya. Kemudian daripada itu juga tentang ajaran akan kusalakama dan akusalakama, tentang tindakan-tindakan buruk, tindakan-tindakan baik, semuanya tertuang di dalamnya. Pesan dharma yang tersirat melalui media ini juga sebenarnya layak kita apresiasi ya leluhur kita. Dan tentunya di sini generasi yang sekarang perlu ya menjadikan itu sebagai sarana kita, jadi teladan kita untuk menyampaikan pesan-pesan nilai-nilai keluhuran itu melalui media, meskipun bukan dalam bentuk candi ya. Nah, kalau di India itu ada mahakarya juga yang bagus. Mungkin kalau saya sudah pernah sih ke sana, ada yang besar mahakarya saya katakan luar biasa. Itu ada di Ajanta dan Ellora.
itu dinding sekian panjangnya gunung dipahat menjadi sebuah bangunan, menjadi sebuah seni yang sangat luar biasa. Nah, itu salah satunya. Kalau di Cina namanya saya lupa. Ya. Juga sama, dinding pinggir sungai dipahat luar biasa sekali. Nah, kemudian di Afghanistan juga ada. Nah, cuman sayang karena waktu itu ya masa rezim ya, jadi ada kekacauan, maka sekarang tinggal puing-puingnya saja. Sayang sekali. Tapi ini menjadi satu kacamata bersama kita semua bahwa di semua negara itu memiliki nilai seni yang berbeda tetapi memiliki satu tujuan yang sama, yang dimana ada pesan, ada filosofi di dalamnya untuk tujuan tertentu kepada generasi-generasi berikutnya, seperti itu. Ya, sangat menarik ini sekali Bante. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya dapat bertanya di 0811 6100 386. Saya ulangi ya, 0811 6100 386. Nah, jadi ternyata bukan hanya di Indonesia Bante ya, Ya, betul. tapi di India juga ada Ellora Ajanta, di China juga ada, bahkan tadi Bante bilang di Afghanistan juga ada. Peninggalan-peninggalan seni itu. Namanya adalah Buddha Bamiyan. Ya, udah Buddha Bamiyan yang akhirnya rusak ya, dirusak karena ini. Nah, Bante, kalau kita bicara tentang seni ini juga, ternyata juga kalau kita lihat seni dan siar dharma agama Buddha ini kan jadinya dinamis, bisa menyesuaikan dengan kondisi. Betul. Contohnya kalau kita lihat agama Buddha ketika masuk ke Tiongkok itu dia tidak kaku, tidak memaksakan harus pakai bahasa Pali, kemudian harus pakai jubah ini, tapi disesuaikan dengan jubah sana Bante ya. Ini juga bagian dari seni itu. Maka kalau kita bicara soal bab itu ya, soal itu ya. Mungkin banyak yang nggak tahu atau mungkin yang sudah tahu tapi lupa. Ya. Bodhidharma, yang mulia Bodhidharma itu kan aslinya orang apa? Orang India. Orang India. Kan sukunya suku apa coba? Suku Tamil. Suku Tamil kan. Nah, beliaulah yang mendirikan Shaolin ya. Shaolin. Terus medicine, ilmu pengobatan. Ya. Jadi kalau beliau kan lebih cenderung di Zen ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya perkembangan yang ada, beliau juga tidak memaksakan atau kaku atau ekstrim ya. Tetapi juga beliau ini fleksibel, juga menyesuaikan pada satu wilayah, pada satu tempat di mana siar dhamma itu dilakukan. Nah, maka tidak heran juga beliau juga menggunakan seni-seni ya, karya-karya itu yang menyelaraskan pada budaya yang ada di salah satu wilayah atau salah satu tempat tersebut. Seperti yang tadi saya bilang, ya. Maka jadi sebenarnya yaitu tadi kembali lagi ke pertama, seni itu bahasa universal, baik itu yang seni musik, baik itu seni tari. Kalau seni tari itu mungkin yang pernah dibuat secara skala besar atau yang spektakuler itu sama Imeo ya. Pernah kalau masih ingat. Itu salah satu menurut saya pertunjukan sebuah seni musik dan seni tari dikolaborasikan dengan sebuah makna filosofi yang mendalam sekali. Iya, sangat luar biasa nih Bante ya, banyak sekali pengaruh seni itu ya. Nah, kita akan dengarkan lagi nih Bante sebuah lagu yang berjudul Ama Une Tedi oleh SK Band. Ama une teri vande
Iya, pemirsa sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita tentang seni dan siar dharma apakah selaras. Tentunya kalau kita berbicara tentang seni dikaitkan dengan siar dharma, tentunya apalagi di masa saat sekarang ini ada tantangan-tantangan yang sifatnya positif dan negatif. Nah, Bante, kira-kira di masa sekarang ini dengan teknologi yang canggih dan lain-lainnya itu siar dharma saat ini positif negatifnya itu bagaimana, Bante? Ya, kalau kita bicara tentang positif dan negatif pasti ada ya, tidak mungkin dalam proses waktu kehidupan ini dua sisi itu tidak ada, semua pasti ada. Nah, namun kita melihat kondisi yang sekarang, kalau kita lihat secara positifnya ya, secara positifnya itu pengaruh juga sangat besar gitu loh. Jadi lebih-lebih di zaman modernisasi sekarang, di era digital sekarang itu ya memiliki dampak ataupun jangkauan dalam siar dharma itu lebih luas. Nah, salah satunya yang bisa kita saksikan atau yang telah tadi kita dengar ya, pertunjukan dari muda-mudi apa tadi? SK Band. SK Band ya, kepanjangannya nggak tahu ya. Tetapi yang barusan saja dibawakan ini genrenya sebenarnya genrenya pop juga apa ya? Pop tapi ada dangdutnya. Kalau orang Indonesia kan seperti itu. Tetapi perlu diingat bahwa ciri khas daripada saudara kita, khususnya dari umat Buddha dari Tamil, tidak ketinggalan. Nah, ini namanya apa nggak tahu saya. Kalau tahunya saya kan kendang ya. Jadi itu khasnya, itu khas daripada India. Jadi walaupun dibungkus dengan sebuah alat modernisasi sekalipun, tetapi sisi daripada jati diri daripada musik yang dibawakan tadi itu tidak ditinggalkan. Nah, ini yang sangat luar biasanya, yang sangat luar biasa sekali. Dan tadi menggunakan bahasa tersebut hanya dimengerti adalah orang-orang yang tahu bahasanya. Kalau Bante sendiri nggak tahu, walaupun tidak tahu bahasanya, tetapi saya sendiri merasakan bahwa aura daripada lagu tadi, pesannya ya, termasuk lagu yang pertama tadi itu ada. Dan walaupun tadi saya sudah katakan bahwa seni itu adalah bahasa universal, demikian juga musik tadi, walaupun bahasanya saya nggak ngerti, tetapi ada satu rasa yang kontak dengan saya. Jadi ini sisi positifnya yang ada melalui media sangat besar sekali dengan adanya siar, streaming atau podcast ataupun yang ada sekarang ini, termasuk siaran
dari TVRI ini kan juga satu dampak positif daripada ilmu digital atau modernisasi yang akhirnya bisa membawa siar musik tadi tersampaikan ke khalayak ramai. Nah ini pastinya menjangkau kepada semua lapisan ya, semua penonton ya, baik ini yang melalui TV ataupun yang lainnya. Demikian juga yang dari media lain seperti YouTube ataupun Facebook dan lain sebagainya. Ini satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa di mana perkembangan-perkembangan ini bisa menjadi sarana kita untuk partner kita dalam menyampaikan siar dharma atau dhamma duta. Kemudian kalau negatifnya ya pasti ada, tidak mungkin, namanya pro dan kontra itu pasti ada. Yang senang dengan seni juga ada, yang tidak senang dengan musik juga ada. Itu hal yang relatif, tetapi di sini kami ingin menghimbau dan menyampaikan bahwa kepada umat semuanya bahwa jangan terlebih dini kita ngejudge, jangan terlebih dulu kita mengatakan bahwa seni itu hanya membuat euforia yang tidak bermanfaat. Nah, karena dari awal sudah kita bahas bahwa Buddha sendiri menemukan Majjhima Patipada itu melalui daripada seni. Nah, demikian juga saat ini ya. Maka kita harus lebih objektif saja, kita harus bijaksana saja. Nah, kita justru harus mendukung, harus memfasilitasi daripada generasi-generasi muda ya untuk lebih bisa mengaktualisasi diri mereka lebih maksimal lagi agar di mana manfaatnya ini bisa lebih banyak lagi kepada umat kita dan perkembangan Buddha Dhamma. Ya intinya nggak boleh kita itu terlebih dini ngejudge ataupun mengatakan ini biasanya seperti itu. Banyak di wihara-wihara ini juga yang muda-muda ini ditentang oleh sebagian oknum-oknum yang tidak mensupport, malah justru akhirnya pada tercerai-berai. Nah ini sangat sayang sekali. Jadi saya menghimbau menyampaikan justru generasi-generasi yang muda yang memiliki potensi, memiliki skill keterampilan di seni harus kita dorong, kita fasilitasi, kita dukung dengan bijak dan kita arahkan agar lebih bijak lagi, agar lebih baik lagi, agar tujuan daripada seni yang positif dan membangun dalam siar dharma itu juga dapat diwujudkan bersama-sama seperti itu. Baik, terima kasih Bante atas penjelasan yang luar biasa berhubungan dengan seni dan siar dharma. Apakah selaras? Karena keterbatasan waktunya, kita akhiri pertemuan kita dengan salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya.